meluncur ke TKP. Siap, 86. Memang kawasan Blok M ini sudah menjadi rahasia umum khususnya untuk masyarakat Jakarta, di mana di simpangan ini juga, simpang 4 ini sangat padat dikarenakan juga adanya terminal bus yang berada di titik ini. Saat ini kami bersama rekan-rekan yang lainnya melakukan penertiban di kawasan Blok M, tepatnya di depan terminal bus yang ada di seputaran Pasaraya Grande. Berbagai macam alasan dari para pengendara, ada juga yang langsung meminta maaf meskipun dibalik mereka memberhentikan kendaraan dengan sangat kooperatif. Gimana, Pak? Saya terus terang nggak tahu. Oh gitu, Bapak? Terus terang saya nggak ngelak ya. Kalau salah ya mungkin ya. Bapak sering lewat daerah sini, Pak? Oh, saya jarang, Pak. Dari mana Bapak ini? Mau kemana? Saya sih dari Prambors. Mau lihat dulu nggak rambu-rambunya nanti biar Bapak puaskan? Ya, kalau, ayo dicabut, diambil dulu saya kuncinya. percaya. Ya. Oh, emang kalau bapaknya udah ngomong gini ya. Iya, Pak. Percaya. Ah, itu dia makanya kan kita mengingatkan. Kita Jadi mohon maaf nih. ya, Kita saling toleransi bukannya ini Iya. ya. Salah saya ngaku. perkara dimaafkan pasti kita maafkan, Pak. Iya. Cuman itulah kewajiban dari pengendara, Pak. Jadi kalau berkendara itu tidak hanya konsentrasi bawa motor, tapi juga melihat rambu-rambu sekitarnya. Siap. Karena kalau Bapak tidak memperhatikan rambu-rambu, bagaimana tadi kalau ada kendaraan dari arah berlawanan? Itu kan berbahaya juga buat Bapak. Siap. Sementara dari kendaraan-kendaraan yang lain, arah lain tahu dari situ tidak boleh ada kendaraan yang lewat. Ya, Pak ya? Saya kurang paham. Ya. Mohon maaf. Silakan, Pak. Tentunya hal itu akan sangat berbahaya apabila tidak mematuhi rambu-rambu tersebut. Apalagi rambu-rambu yang melawan arus. Dan tetap kami melakukan penindakan, yaitu dalam bentuk penilangan terhadap pengendara tersebut. Oke, kasih ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Dari sini, dari lagi. Sore Mas. Matiin dulu motornya Mas. Ada lagi satu dengan sangat cueknya dia melintasi petugas, melintasi kami. Kami melakukan pemberhentian. Boleh lihat SIM STNK-nya? STNK ada Pak. SIM? SIM-nya sedang dibuat di Lampung. Sedang dibuat atau belum punya? Sedang dibuat Pak di Lampung. Kalau sedang dibuat, Mas harus ada di sana dong. Orang buatnya SIM kan langsung toh? Iya Pak, tapi kan ninggalin Pak. Turun Mas. Turun dulu Mas, bentar. Jadi karena kamu Mas melanggar rambu, berhubung SIM-nya tidak ada, yang kita tilang STNK-nya ya. Oke Pak. Ya. Kalau SIM-nya itu nggak ditinggal Mas, berarti belum punya SIM kan? Enggak Pak. Jadi Gimana? Pak, saya kan seperti lewat apa ya Pak namanya? Lewat apa? Kayak princess itu Pak. Princess. Ya princess. Princess apa? Syahrini bukan? Bukan. Princess apa? Biro Jasa. Biro jasa. Ya. Biro jasa. Gimana? Jadi langsung Lewatnya gimana? apa saya yang ke biro jasanya? Bapak yang ke Biro Jasa terus langsung dapat SIM. Bapak saya. Fotonya gimana? Foto saya udah ada di sana. Foto langsung foto lembaran. Loh, sekarang kan nggak foto lembaran. Oh, Pak. Fotonya langsung. Wah, itu palsu nanti jadinya Pak. Hati-hati juga. Nggak tahu. Nah, pada kesempatan ini juga kami juga menghimbau kepada pengemudi tadi bahwa yang namanya pembuatan SIM itu, pemohon SIM itu harus hadir di tempat untuk mengikuti ujian teori maupun ujian praktek, dan setelah dinyatakan lulus dia akan difoto langsung, dan sistem itu masuk secara online, bukan difoto dengan menggunakan ataupun mengumpulkan pas foto seperti itu. Oh, yang biro jasa ada biro jasa itu kok nggak dibuat ya Pak? Misalkan Bapak. Biro jasa memang nggak apa-apa, memang biro jasa kan memang dia membuka jasa pelayanan. Tapi bukan berarti dia yang bikinkan SIM, bukan. Untuk kemampuan masing-masing. Sesuai kemampuan. Dan akhirnya kami tetap melakukan penilangan terhadap pengendara ini dengan menilang STNK, dan kami meminta untuk segera membuat SIM sebelum berkendara. Hati-hati juga berkendara sambil merokok, itu bahaya. Ya, kalau mau merokok berhenti dulu baru merokok, ya. Selang beberapa saat kemudian,
saya cukup dikejutkan dengan kendaraan yang datang dari arah yang sama. Kiri. Di situ saya sangat kaget dan menjadi tanda tanya besar terhadap kami petugas, apakah dia lari cuma hanya karena tidak membawa surat-surat. Beberapa menit dari kejadian tersebut, kami memberhentikan kendaraan yang datang dari arah yang lagi-lagi sama. Sorry Pak, ada platnya. Bisa cek ini Pak, surat-suratnya Pak. Motor baru Pak. Dari udah bulan 2 ini Pak. Ini Pak Ade Pak, Pak Ade saya. Kenapa? Pak Ade saya Pak. Bisa surat-suratnya nggak Pak? Surat-suratnya motor baru Pak. SIM? Nggak ada Pak. Loh, harus ada Pak. Iya, hanya tahu Pak. Nggak ada saksinya Pak. Terus kenapa bawa motor Pak? Kerja di mana Pak? Jadi ya. Ya. Pakai SIM, harus ada SNK. Plat nomornya juga nggak ada di belakang Pak. Plat nomor juga nggak ada. Kemana plat nomornya? Belum turun Pak. Ini ada. Ini punya adik saya platnya Pak. Kanan, depan belakang harus ada. Oh iya, memang Pak, saya tahu Pak. Cuma Enggak, maksudnya ini apa nih? Motor ini motor baru punya Bapak? Iya, benar Berarti Pak. ini plat bohongan nih? Iya. Bukan plat Bapak harusnya? Ya Bukan, belum Pak. boleh dipakai harusnya Pak. Oh iya Pak, saya mau minta maaf Pak. Surat-surat belum ada? Belum ada motor SIM baru, belum Pak. ada? Belum Pak, belum punya emang Pak. Ini pengen dibikin semua juga. Kami tanyakan kenapa plat motornya tidak ada, alasannya motor baru ya. Kalau motor baru tentunya sudah punya plat nomor dua-dua diterbitkan. Tapi ternyata STNK-nya itu belum terbit. STNK daripada kendaraan tersebut belum terbit. Kita mana tahu sekarang nih Pak, ini barang ini punya keterangan di jalan, curian apa bukan? Enggak Pak. Enggak. Ya, buktinya apa? Iya memang saya tahu. Mungkin Bapak pasangkan seperti itu, tapi saya enggak Pak. Saya Iya, orang kerja, Pak. saya tahu Pak. Cuman sekarang kita sebagai petugas di jalan ini Nah, mau lihat buktinya itu apa? Ada fakturnya nggak? Bukti pembeliannya? fakturnya sama teman saya Pak. Loh, motor Bapak atau motor teman Bapak nih? Ini Pak. Saya. Berhenti dulu. Ini Pak, teman saya Pak. Enggak, ini motor siapa? Ini motor saya Pak. Belinya di mana? Jadi gini Pak, saya punya teman di dealer ini, Ah. ya kan? Karena saya nggak punya duit tempo hari, nah saya ngambil gitu, terus apa namanya, DP-nya belum bayar Pak. Nungguin saya gajian nih. Nggak boleh dong Pak. Aturan di jalan Bapak nggak boleh seperti itu. Ini yang tadi nih, yang lari nih Pak. Yang lebih lucunya lagi ternyata pelanggar yang sebelumnya tadi melanggar, yang kabur tadi itu adalah teman daripada si pelanggar ini. Loh, ini sama. Ah, saya ada pekerjaan Pak. Pantas kamu juga lari, ngapain lari tadi? Hah? Kaget kenapa? Bawa SIM nggak? Nggak ada. Apa yang dia nggak bawa Pak? SIM-nya mati kan? Ya nggak usah kayak begitu. Ntar kalau ada apa tadi gimana? Kamu kalau nabrak saya tadi gimana? Kalau nabrak rekan-rekan saya tadi gimana? Kita di sini berdiri bukan cuma untuk pajangan. Kita di sini menertibkan. Kalau Anda seperti itu, mau jadi apa? Ya kan? Sudah dilakukan kan Pak? Benar. Itu juga yang membuat saya cukup sedih ya, karena di saat kami menanyakan kenapa Anda kabur daripada kami petugas, dia menyatakan bahwa saya kaget Pak. Kekagetan dia itu bisa menjadi petaka buat kami di lapangan. Nah, untuk itu juga kami minta kepada seluruh masyarakat, apabila kami sedang melakukan tugas di lapangan, tolong untuk segera berhenti, karena tujuan kami adalah baik untuk Anda juga, untuk pengguna jalan lainnya, dan juga tentunya pasti untuk kami juga selaku petugas. Kendaraan tahan, kalau nggak kasih lihat, paling nggak gini ya, kami kasih toleransi. Kalau memang Bapak bisa menunjukkan fakturnya, sementara motor kita tahan. Bapak bisa menunjukkan fakturnya di pos ini nih, kita amankan di pos. Saya pulang gimana Pak? Loh, ada kendaraan umum banyak Pak. Sampai Bapak bisa menunjukkan faktur pembeliannya, Gini aja, kita Pak. kasih kebijakan dan Bapak tidak boleh menggunakan sampai ada STNK dan juga Bapak harus punya SIM. Pak, gini aja sekarang. Kita ngobrol di pos aja Pak, motor bawa-bawa aja nggak apa-apa. Ngobrol ngapain? Iya, saya kan udah ngejelasin Pak. Sebelumnya saya udah minta maaf nih Pak. Iya, saya kalau masalah maaf, saya maafkan dan Iya. nggak perlu minta maaf sama saya Pak. Iya.
Bapak nggak salah apa-apa. Kesalahan saya satu, saya nggak ada surat-suratnya Pak. Ada gini aja. Itu doang. Gini aja, mending Bapak supaya juga tidak cari-cari sama kita. Nanti biar dari rekan kami yang melakukan penilangan untuk ditahan motornya. Ya udah gini aja Pak, ya kan. Saya juga kan kerja ini pasti kan punya atasan, ya kan. Ya, saya kopi pakai atasan saya dulu. Ya nanti. Lah ini motor atasan atau motor kamu, Mas? motor saya. Dia menyampaikan dia akan menelpon bosnya dulu lah atau siapa, dan saya bilang tidak ada urusan Pak dengan bos Bapak, yang membawa kendaraan adalah Bapak. Yang penting yang namanya aturan berkendara itu harus punya surat-surat. Ya, saya tahu Pak, saya tahu. Ini nggak tahu rambu jadinya. Nah, makanya nggak tahu rambu. Nggak tahu larangan. Belum punya SIM kan? Belum Pak. Makanya nggak ngerti ini untuk apa ini garis ini nih? Enggak, saya tanya untuk apa garis ini nih? Buat penyeberangan Pak. Nah, penyeberangan. Ngerti itu tahu. Udah Pak, nanti biar dilakukan penindakan dulu ya. Nih, KTP-nya kita balikin, kita tidak berhak untuk menahan KTP Bapak ya. Sangat lucu menurut kami, dia sudah salah dan tetap ngotot, bahkan menyatakan bahwa Pak, saya ini adalah media. Dan saya pikir, ya nggak apa-apa Pak, Bapak mau media, mau siapa, ya di mata kami semua yang melakukan pelanggaran itu sama. Apanya, ini bukan platnya dia nih, belakang kosong. Di saat kita melakukan penilangan, yang paling pertama kita akan menilang SIM. Setelah misalkan SIM-nya tidak ada, kita melakukan penilangan terhadap STNK. Apabila keduanya tidak ada, kita melakukan penilangan terhadap kendaraannya. Satu lagi yang menurut saya sangat lucu, di saat ada anak sekolah, 2 anak perempuan berboncengan, dan dia mungkin beranggapan bahwa kami tidak melihat dia menurunkan temannya. Setelah itu dia dengan santainya untuk kabur daripada kami. Ya, berpikir gini. Di saat diputar arah dia juga coba lagi untuk ngegas kendaraannya. Untuk itu tadi saya juga akan sedikit melakukan tindakan yang cukup keras menurut saya, karena saya langsung mencabut kuncinya dan menanyakan, apakah Anda tahu salahnya apa? Udah tahu nggak boleh lawan arus kan? Kenapa masih berusaha lari? Mau nabrak kita yang di jalan? Iya. Oke, kalaupun juga boleh satu arah, pakai helm nggak? Ya boleh lihat SIM STNK-nya, coba keluarin. Masih kecil-kecil nggak boleh kayak gitu. Masih kecil kamu udah berani. SIM ada? Nggak punya kan? Orang tuanya di mana? Di rumah? Di mana? Bisa telepon, sampaikan. Kalau ada ditahan di sini, saya mau ngomong. Bisa? Mau pakai handphone saya? Nih. Telepon. Sampaikan kalau lagi ditahan di sini ya. Kenapa? Iya, sampaikan aja. Saya mau ngomong. Ini motor yang beliin siapa? Orang tua kan? Udah lama pakai motor. Baru berapa lama? Bohong nggak? Tahu nggak syaratnya punya SIM itu apa? Selain itu, harus mengikuti, bukan, harus ikuti proses pembuatan SIM, mulai dari ujian tertulis, akademik, tertulis maupun prakteknya, gitu ya. Coba di speaker, saya dengar. Bilang, saya boleh bicara sama ibunya? Selamat sore Ibu. Ya, kenapa Pak? Saya dengan AKP Ardila Bu, dari Polda Metro Bu. Ya, kenapa? Ya, kenapa kalau Pak? Iya, ini anaknya kita tilang, tadi dia boncengan sama temennya. Yang dibonceng tidak menggunakan helm dan dia melawan arah Bu. Saya berbicara bahwa Ibu, anak Ibu kami melakukan penilangan, yaitu menilang STNK-nya. Karena anak Ibu tidak membawa SIM. Di samping itu juga kami mengimbau, tolong Ibu, anak Ibu ini belum cukup umur untuk berkendara. Sebaiknya Ibu ataupun Bapak tidak mengizinkan anak ini untuk menggunakan kendaraan karena belum memiliki SIM. Gak apa-apa lah, bareng-bareng sono terus sama ya. Ya udah Mas, terang. Sana boleh. Ke atas boleh juga. Tujuannya mau kemana, rumahnya mana tadi? Ingin lama-lama ngobrol. Setelah kami melakukan penindakan terhadap anak tersebut, tiba-tiba handphone saya bergetar.
Tuh, orang tuanya SMS saya nih Pak. Damai aja, kasih uang ke polisinya berapa aja, 30.000 kalau nggak pinjam dulu. Kenapa itu Pak? Yang kayak gini-gini nih Mas, kita sampaikan ke orang tuanya tadi untuk kasih ingat kepada anaknya supaya jangan dikasih dulu, karena kan bahaya juga buat anaknya sendiri. Malah orang tuanya ngajarin seperti ini. Yang begini ini nih yang kita harus benahi ini Mas. Nah ini yang menurut saya orang tua seperti apa ini, karena berkali-kali kami melakukan sosialisasi terhadap aksi keselamatan berlalu lintas, namun ini menurut saya sang ibu ini justru mengajarkan anaknya melanggar daripada aturan. Itu tentunya tidak bagus, melanggar aturan kemudian dengan membiarkan anaknya berkendara tanpa SIM itu sama dengan membunuh anaknya secara perlahan-lahan. Di sini kami menghimbau kepada masyarakat jika berkendara itu tentunya untuk mempersiapkan daripada kondisi fisik kendaraan, selain itu mempersiapkan surat-suratnya. Jangan sampai surat-surat tersebut sudah habis masa berlakunya. Kemudian di saat berkendara itu si pengendara ini jangan harus tetap berkonsentrasi melihat rambu-rambu yang ada ataupun situasi di sekitarnya, karena itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam hal ini baik tenaga pendidik, dalam hal ini guru, saudara, teman, ataupun siapapun itu, terutama kepada orang tua untuk mengingatkan kembali kepada putra-putrinya agar tertib berkendara. Jangan sampai terulang kejadian seperti tadi, justru orang tua yang mengajarkan anaknya tidak tertib. Meluncur ke TKP, siap.